Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berkumpul di ruangan SD Negeri 24 Muara Enim ini dalam rangka saya akan mensosialisasikan aksi nyata budaya positif dalam rangka program calon guru penggerak angkatan 7. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu atas kehadirannya untuk menyempatkan waktu pada kesempatan ini. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Sri Kiswanti, saya guru di SD Negeri 24 Muara Enim, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Muara Enim. Oke, selanjutnya Kak. Saya akan memaparkan tentang modul 1.4, materinya budaya positif. Ini sudah kami pelajari pada program calon guru penggerak, dan hari ini saya akan menyampaikan materi budaya positif ini. Sebelum kita belajar, kita akan ice breaking dulu. Tolong ini, ibu-ibu saya mohon semuanya berdiri. Kita ice breaking dulu sebelum memulai penyampaian materi ini. Kita ice breaking dulu. Ice breaking. Yang paling semangat, yang paling heboh gerakannya nanti pada akhir acara dapat door prize. Ya, yang gerakannya paling heboh, paling semangat. Bagaimana? Sudah panas belum? Sudah. Biar tambah panas, ya.
Ini untuk ice breaking kita, pembukaan atau pemanasan sebelum kita memulai materi pada hari ini. Lanjut ya. Silakan tarik nafas dulu, ibu boleh minum dulu. Ini ibu-ibu yang sudah usia lanjut silakan minum dulu. Boleh minum dulu. Saya kasih waktu 5 menit sambil minum sambil makan. Minum ke dulu ya, kita ketua. Boleh minum dulu. Pelala matong. Bapak itu tadi Cari yang ini. Oke, ibu-ibu, bapak-ibu, silahkan lihat di depan, slide di depan itu ada pertanyaan. Setuju atau tidak setuju? Untuk yang pertama, hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira setuju atau tidak? Setuju. Setuju semuanya? Setuju, oke. Untuk yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Setuju kalau jadi 1, 2, 3 ini setuju semua dari pernyataan ketiganya? Oke, sekarang slide selanjutnya. Ini topik dalam eksplorasi konsep yang akan kita pelajari hari ini itu yang pertama itu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. 4, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 5, restitusi dalam 5 posisi kontrol, dan 6, restitusi dalam segitiga restitusi. Selanjutnya Pak. Ini sekarang perubahan paradigma. Sekarang Bapak Ibu punya tangan masing-masing. Sesuai dengan slide ini ada A dan B, Anda dan teman Anda. Ibu dengan teman di sampingnya. Sekarang sobeklah secari kertas kecil. Ada kertas kecil? Silakan cari kertas kecil, minjam sama teman sebelahnya kalau ada. Silakan cari secari kertas kecil. Cari secari kertas kecil. Kalau sudah, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Berarti setiap orang beda ya, sesuatu yang berharga dalam kehidupan kita. Misalnya apa? Yu Indri punya emas 2 kilo, nggak boleh dituliskan di situ. Tulis sesuatu apapun itu yang berharga di dalam kehidupan kita. Punya pena? Punya pena? Hah? Boleh benda apapun itu, pokoknya sesuatu yang paling berharga di kehidupan kita. Punya pena? Di pena bu. Punya, nih. Silakan Bapak Ibu boleh menuliskan lebih dari itu. Sesuatu yang paling berharga yang kita punya. Boleh benda, boleh yang lain-lain yang berharga untuk kita. Sudah? Sudah? Boleh, dan boleh contekan, beda-beda. Setiap orang beda jawabannya. Oke, sudah? Kalau sudah, sekarang kalau sudah buat kepala, catatan kertas kecil tadi dikepal di tangan kita masing-masing. Dikepal, jangan sampai erat-erat. Oke, sekarang silahkan
kawan yang di sebelahnya untuk membukanya. Coba misalnya Pak Cecep, mana catat ini tangannya. Silakan Bu Yuli, coba buka. Kira-kira kalau Pak Cecep masih nggak mau bukanya, kira-kira kebuka ada ini? Tidak. Walaupun dipaksa, tapi Pak Cecep dia nggak mau, masih bisa dibuka ada? Tidak. Coba Bu Indri, mana punya Bu Indri? Nih, coba Bu siapa? Bu Masri. Mencoba buka ini punya Indri, punya Bu Indri. Boleh, kiri boleh, kanan boleh. Oke. Bisa dibuka? Kalau Bu Indri mau membukanya sendiri atas kesadaran, kira-kira bisa dibuka enggak? Bisa, ya. Walaupun Bu Masri dengan cara merayu, memaksa, kalau Bu Indri tidak mau bukanya, pasti tidak bisa. Ini hanya sebuah ilusi atau apa untuk kedisiplinan anak, ya. Terus sebelumnya tadi teman Anda B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Apa yang terjadi? Lanjut slide berikutnya. Ya, ini perubahan paradigma teori kontrol dan teori pilihan atau ilusi kontrol. Selama ini yang kita lakukan pada anak-anak, kalau kita maksa, kalau kita memberi hukuman, kita merayu, pikiran kita selama ini anak-anak pasti nurut sama guru, ya kan? Oh, guru ini pasti kalau ngasih hukuman, kasih apapun, pasti pikiran kita anak-anak pasti ikut. Nah, tapi selama ini seperti yang saya contohkan tadi, ibarat kertas tadi, sesuatu yang berharga, kalau ada orang yang ngembeknya, kalau kita tidak buka hati, tidak galak bukanya, berarti tetap tidak berubah. Sama seperti anak, ini pengandaian untuk siswa kita. Misalnya, siswa ini tiap hari terlambat, ya. Guru ini marah-marah sama dia, kasih hukuman, kira-kira anak ini mau tidak berubah? Mau tidak berubah? Belum tentu, tergantung dari niat anak ini sendiri. Ya walaupun guru itu marah, kasih hukuman, merayu, tapi kalau dari dalam hati anak ini tidak bisa berubah, tidak mau berubah, ini ya, tetap tidak bisa. Jadi kita tidak bisa memaksa anak. Jadi itu tergantung dari anaknya itu kesadarannya masing-masing. Ini ilusi guru mengontrol. Murid ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ya. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini ilusi dari sebuah permainan yang kita lakukan tadi. Lanjutkan. Ini perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Oke. Ini siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Yang pada tabel sebelah kiri itu stimulus respon dan sebelah kanan itu teori kontrol atau pilihan. Yang stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ya, untuk teori kontrol atau pilihannya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya, selanjutnya perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan untuk teori kontrol atau pilihannya, itu semua perilaku memiliki tujuan. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Sedangkan untuk teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Dan pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Sedangkan untuk teori kontrolnya itu
kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru, serta modul berpikir menang atau kalah. Sedangkan untuk teori kontrolnya atau pilihannya itu ada model berpikir menang-menang. Selanjutnya Kak. Oke, ini siapa sesungguhnya yang memiliki stimulus kontrol? Yang slide tadi. Yang di PDF. Oke, nih. Bawahnya. Ya, lanjutin disiplin tadi. Disiplin positif. Oke, lanjut bawahnya. Oke, ini apa makna dari disiplin? Ya, disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid. Ini ibu-ibu bisa lihat di depan ini ada yang kenal siapa? Iya, Bapak Ki Hajar Dewantara, itu Bapak pendidikan kita. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Lanjut Kak. Oke, ini dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku atau sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu. Ya, pengaruhnya untuk jangka pendek dan jangka panjang. Lanjut. Dihukum oleh penghargaan. Ini bisa penghargaan itu menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Lanjut Kak. Oke. Bentuk program kebajikan atau apresiasi ya. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Yang pertama yaitu beri pengakuan secara khusus ya. Yang kedua, beri pengakuan secara pribadi dan beri pengakuan kepada semua murid bergantian. Jadi bukan hanya satu orang murid, itu semua anak harus kita beri penghargaan. Ya, hal kecil apapun di kelas kita kasih penghargaan untuk siswa. Beri pengakuan secara konsisten, berarti bukan cuma sekali dua kali, setiap hari kita beri pengakuan untuk anak. Misalnya jujur dia misalnya mengembalikan pensil temannya, itu kita kasih penghargaan. Ya, jadi penghargaan atau pengakuan itu bukan cuma gara-gara dia pintar matematika. Ini ada tugas kita melakukan perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ini di kolom yang pertama itu tindakan guru. Yang kolom selanjutnya sebelah kanan itu ada hukuman atau konsekuensi. Ibu-ibu, bapak-ibu silakan pilih dari pernyataan yang sebelah kanan ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Yang pertama itu mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Ada yang pernah ibu-ibu ngasih hukuman seperti ini? Biasanya anak SD kalau terlambat disuruh nulis di buku catatan sampai 100 kali sampai bukunya penuh. Ada yang pernah ngasih hukuman seperti ini? Tidak pernah. Kira-kira ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Terus yang kedua, pernyataan kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Nah, Ibu Wanti aja nih. Ya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Selanjutnya, murid diminta untuk push up. Nah, Wanti lagi 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman apa konsekuensi?
Nah, 50-50. Ini ada yang konsekuensi, ada yang hukuman. Terus selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Kira-kira kalau kita disuruh lari di lapangan ini 10 kali kelilingan dengan terpaksa, itu sakit atau tidak? Malu atau tidak? Malu ya. Jadi hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sedangkan konsekuensi itu sesuatu harus terjadi yang memang seharusnya terjadi, bukan dengan terpaksa. Terus hukuman itu membuat anak sakit, fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Ya, anak-anak kita hukum di depan teman-temannya, merasa malu, itu perasaannya mungkin sakit ya, sakit hati sama gurunya. Saat itu mungkin belum bisa terlupakan sampai mungkin 10 tahun yang akan datang, itu masih membekas di hati anak-anak ya. Sedangkan konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, mungkin merasa terpaksa dalam waktu, tapi tidak akan lama, tidak menyakiti hati anak tersebut. Terus anak membenci kedisiplinan. Kalau hukuman itu membuat anak membenci kedisiplinan. Sedangkan konsekuensi anak menghargai kedisiplinan. Hukuman bersifat paksaan, sedangkan konsekuensi itu stimulus berupa tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan. Hukuman bersifat konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi itu konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Jadi kalau kita kasih hukuman, anak itu berusaha menyembunyikan kesalahannya. Sedangkan kalau kita beri konsekuensi, itu konsekuensi dan hukuman. Nih, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Ya. Sedangkan kalau diberi konsekuensi itu kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan secara sementara, tidak berkepanjangan. Ya, kalau anak kita hukum di depan teman-temannya, itu malunya lama, ingatnya lama, membekas di hati anak-anak tersebut. Lanjut. Selanjutnya ini tentang restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia. Lanjut, Kak. Ini Bapak Ibu bisa dilihat di kolom depan ini ada identitas gagal, hukuman dan sukses, disiplin, konsekuensi dan restitusi. Contoh yang pertama itu silakan dilihat di tabel di depan ini, ada identitas gagal dan identitas sukses. Yang masuk kategori gagal ini hukuman. Apa itu? Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sedangkan untuk konsekuensi itu sesuatu memang harus terjadi. Sedangkan restitusi itu merupakan pilihan. Ya. Yang kedua, hukuman itu tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Sedangkan konsekuensi itu tidak nyaman untuk murid atau anak dalam waktu jangka pendek. Sedangkan restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Ini beda hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang ketiga, korban mendapatkan keadilan. Korban itu dalam tanda kutip ya. Konsekuensi korban itu bisa diabaikan. Sedangkan untuk restitusi, korban mendapatkan ganti.
Terus untuk hukuman, murid atau anak akan tersakiti, sedangkan konsekuensi murid atau anak dibuat tidak nyaman, sedangkan restitusi murid atau anak mendapatkan penguatan. Ini beda antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Selanjutnya, 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ya. Yang kedua, memperbaiki hubungan. 3, tawaran bukan paksaan. Dan yang keempat, restitusi itu menuntut untuk melihat ke dalam. Materi selanjutnya, kalau yang tadi restitusi, sekarang keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ini pertanyaan pertama. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kira-kira jawabannya apa? Untuk pertanyaan yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Apa kira-kira? Karena roda 2 itu tidak juga banyak juga beban untuk boncengan. Iya. Untuk keselamatan kita kan intinya. Iya. Untuk kalau tiba-tiba terjadi kecelakaan itu untuk resikonya melindungi, lebih besar. Iya, kepala dari resiko. Iya. Yang pertanyaan yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Iya, untuk melindungi kita, untuk menjaga kesehatan kita, ya apalagi pada zaman COVID tahun kemarin ya. Terus mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Agar Ya, materi jadi yang waktu, didapatkan lebih maksimal. iya, materi yang didapatkan lebih maksimal, ya. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Lanjut. Ini, oke, yang selanjutnya. Oke, ini peraturan kelas, keyakinan kelas, lingkungan positif. Ini termasuk ke dalam budaya positif kita di sekolah atau di kelas. Lanjut. Oke, Bapak Ibu silakan pilih. Ini yang mana merupakan keyakinan kelas? Mengapa? Di sebelah kanan saya, di sebelah kanan itu datang tepat waktu dan mengucapkan salam. Termasuk keyakinan kelas. Yang kedua, menjaga kebersihan sekolah. Berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Aktif dalam pembelajaran dan tertib. Untuk yang sebelah kanan itu, yang A-nya, kami guru dan murid saling menyayangi. B, kami murid yang semangat belajar. C, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Kira-kira dari pernyataan di depan ini, beberapa pernyataan, yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Yang sebelah kiri atau sebelah kanan? Kanan ya. Kalau sebelah kiri datang tepat waktu, mengucapkan salam. Kesepakatan. Oke, slide selanjutnya. Ini kegiatan pendalaman
keyakinan kelas ya. Yang pertama itu hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dari barang milik orang lain, bekerja dan diterima dan dimiliki. Slide selanjutnya Kak. Ini kegiatan pendalaman keyakinan selanjutnya. Yang pertama itu hormat dan bekerja. Lanjut. Oke. Ini yang termasuk peraturan dan keyakinan kelas. Contoh yang termasuk ke dalam peraturan dan keyakinan kelas. Yang pertama itu selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu contoh dari peraturan. Sedangkan kalau keyakinan kelas itu tanggung jawab. Ya, kalau kita sudah minjem buku, berarti kita harus tanggung jawab untuk mengembalikan buku tersebut di mana ngambilnya. Ya, ini beda antara peraturan dan keyakinan kelas. Yang kedua, contohnya dilarang mengganggu orang lain. Ini contoh peraturan. Sedangkan kalau kita keyakinan kelas itu menghormati orang lain. Apa beda antara dilarang mengganggu orang lain dengan menghormati orang lain? Kalau dilarang berarti terkesan peraturan itu tidak dari hati ya. Iya harus. Sedangkan kalau keyakinan kelas menghormati orang lain itu dari hati, dari dalam diri kita sendiri. Tidak ada atau tanpa paksaan. Selanjutnya, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, kira-kira kalau peraturan seperti ini semuanya ikut peraturan ini enggak? Ikut. Iya, karena semuanya rajin ya. Iya, kalau SD 24 semuanya rajin. Kalau keyakinan kelas menghormati orang lain dan berkomitmen. Tanpa ada peraturan tersebut, kalau ada kesadaran atau keyakinan kelas kita, itu tanpa ada peraturan itu kita datang 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Selanjutnya dilarang melakukan kekerasan. Peraturan dilarang melakukan kekerasan. Untuk keyakinan kelasnya keselamatan dan menghormati orang lain. Selanjutnya dilarang menggunakan narkoba. Untuk keyakinan kelasnya itu untuk kesehatan. Kalau kita sadar akan kesehatan kita, tidak perlu ada aturan, kita sadar tidak akan menggunakan narkoba. Selanjutnya bergantian atau menunggu giliran. Sedangkan untuk keyakinan kelasnya menghormati orang lain dan bersabar. Peraturan selanjutnya gunakan masker. Ya. Sedangkan untuk keyakinan kelasnya untuk kesehatan dan keselamatan kita sendiri. Contoh peraturan selanjutnya, jangan berlari di kelas atau koridor. Untuk keyakinan kelasnya itu untuk keselamatan dan keamanan. Lanjut. Oke, yang selanjutnya itu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ini ada empat lingkaran, dibagi 4. Konsep bertahan hidup itu ada kasih sayang dan rasa diterima. Yang kedua itu penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Ini bertahan hidup dalam kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar kita itu ada 4. Yang pertama itu kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kesenangan dan kebebasan. Ini kebutuhan dasar. Lanjut. Ini 5 posisi kontrol ya. 5 posisi kontrol kita. Yang pertama itu ada penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Ini ada contoh 5 posisi kontrol yang kita miliki. Kalau untuk penghukum, contohnya apa? Dari perbuatan guru. Yang pertama, menghardik
menunjuk-nunjuk atau menyakiti atau menyindir. Ada nggak ibu-ibu di sini menghardik, menghukum, menunjuk? Sering melakukannya? Sering. Saya pun kadang kita terbawa emosi masih melakukan status sebagai penghukum, ya, menghardik, menunjuk, menyakiti dan menyindir, ya. Sedangkan untuk posisi kontrol yang selanjutnya itu membuat orang merasa bersalah. Pernah nggak kira-kira di kelas buat anak merasa benar-benar walaupun mereka melakukan kesalahan, tapi kita berperan membuat mereka benar-benar merasa bersalah. Ini posisi kontrol yang kedua, yaitu berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa. Ya, sering, ya. Jadi yang termasuk dalam membuat orang merasa bersalah, lebih ke kita berceramah kepada anak. Yang ketiga itu posisi kontrol yang ketiga, identitas yang berhasil atau sukses. Untuk menghukum dan membuat orang merasa bersalah, ini termasuk kontrol dari luar, identitasnya gagal. Berarti kalau kita masih melakukan sebagai kontrol kita sebagai penghukum dan membuat orang merasa bersalah, berarti kita sudah masuk dalam identitas gagal. Ya, mungkin kita masih selama ini sebagai posisi kontrol penghukum, membuat orang merasa bersalah, kita perbaiki menjadi identitas berhasil atau sukses. Ini posisi kontrol sebagai teman. Bagaimana posisi kontrol sebagai teman? Ini membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Sedangkan pemantau menghitung dan mengukur. Ada terakhir, identitas berhasil itu sebagai manajer. Kita memposisikan diri sebagai manajer, itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan pada anak. Selanjutnya, dari perkataan guru, dari sisi posisi kontrol, yang pertama itu kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Pernah? Sering. Ya. Itu untuk posisi kontrol kita sebagai penghukum. Ini sering sekali yang kita lakukan di kelas, mungkin sebagai posisi kontrol penghukum, ya. Perkataannya, kamu kalau tidak melakukan ini, awas ya, disertai ancaman, ya. Terus membuat orang merasa bersalah. Kamu seharusnya, kamu sudah tahu, ibu lelah sekali, ibu stres. Pernah? Sering? Iya. Terlalu capek di kelas, kita membuat anak merasa bersalah, jadi kita ibu stres. Ya, padahal belum tentu anak yang membuat stres pemicunya. Terus teman, sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu. Ini yang harus kita lakukan. Misalnya seharusnya tadi kita sebagai penghukum, kita buat anak sebagai teman. Tolong demi ibu, ya biar ibu ya stres lagi. Terus memantau, menyesuaikan diri. Apa peraturannya? Tanya sama anak, apa peraturannya? Nah, kita di kelas kan pasti ada aturan, ya. Kita tanya sama anak. Kalau anak melakukan kesalahan, tanya, apa peraturan kelas kita? Ya. Terus untuk posisi manajer, contohnya apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi jangan ditanya langsung, langsung menjudge. Kita sebagai manajer itu tanya, ya, tanya apa yang kita yakini. Kira-kira apa yang bisa anak lakukan untuk memperbaiki kesalahannya. Lanjut, slide selanjutnya. Nih, ini ada pernyataan-pernyataan dan siapa yang mengatakan. Lanjut slide selanjutnya yang ada isinya. Ini pernyataan yang pertama. Saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakannya? Ini
Posisi kontrol, maksudnya posisi kontrol yang mana? Kalau saya kecewa sekali dengan kamu, itu termasuk dalam posisi kontrol membuat orang merasa bersalah. Lanjut Kak, yang kosong tadi Kak. Slide kosong tadi. Oke. Nah, pernyataan kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira ini masuk dalam posisi kontrol yang mana? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Dari antara 5 posisi kontrol tadi, kira-kira pernyataan yang ini masuk ke dalam posisi kontrol yang mana? Oke. Yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu dan bapak. Ada 5 posisi kontrol tadi. Pernyataan ini termasuk dalam posisi kontrol yang mana? Lanjut. Nah. Ini yang sebelah kanan itu 5 posisi kontrol yang kita lakukan. Yang sebelah kiri itu pernyataannya. Kalau ayolah lakukan demi ibu atau demi bapak, itu kita termasuk dalam posisi kontrol sebagai teman. Ya. Contoh posisi kontrol sebagai manajer. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini contoh kalimat kita sebagai posisi kontrolnya sebagai manajer. Ya. Lanjut. Untuk pembelajaran ke-6, segitiga restitusi. Ini saya sudah pernah melakukan segitiga restitusi pada anak, ya. Bapak Ibu bisa lihat di video berikut. Bapak Ibu, untuk materi selanjutnya itu kegiatan segitiga restitusi. Kami sudah pernah mempraktekkan untuk segitiga restitusi ini. Bapak Ibu bisa lihat video di depan. Kegiatan segitiga restitusi. Ini segitiga restitusi, suatu proses dialog. Tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, validasi tindakan yang salah. Selanjutnya, menanyakan keyakinan. Murid akan diberi pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi. Kasus yang pertama itu Rani tidak terima pekerjaannya, lalu dicontek oleh temannya. Ia marah dan tidak dapat menahan emosinya. Laporan dari ini contoh kegiatan restitusi, ya, segitiga restitusi yang telah dilakukan. Kenapa kesal? Terus menerus mencontek pekerjaan saya, bukan PPR, tugas juga dicontek. Kesal. Jika ibu ada di posisi kamu, ibu juga pasti akan berbuat hal yang sama. Iya, Lalu apa yang akan kamu lakukan? Selanjutnya, validasi tindakan yang salah. ketika ada tanpa sadar saya mengontrak kerjaan ibu.
itu. Pasti kamu berbuat seperti itu ada alasannya ya? Iya Bu, masa saya diam saja, saya kan sudah susah payah mengerjakan soal, tapi di dalam saya mencontek. Ya wajarlah kamu merasa marah karena tidak rela pekerjaanmu dicontek begitu saja oleh kita. Ibu sangat menghargai tindakan kamu yang tidak berbuat lebih buruk daripada itu. Misalnya memukul. Iya Bu. Sekarang coba kita pikirkan tindakan kamu marah sampai Ini menanyakan keyakinan pada siswa. Kira-kira yang dilakukannya itu masuk ke dalam keyakinan kelas atau tidak? Saling menghormati antar teman Bu. menurut kamu menghormati antar teman itu penting atau tidak? Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Iya Bu. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya harus lebih bersabar dan menahan teman saya. Kalau ada saya mencontek, saya akan melaporkan kepada guru dan kawan. Iya, tepat sekali tindakan kamu Rani. Tetap semangat. Sekarang silakan kembali ke kelas. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rani dari Palembang. Saya diminta diajak diskusi dengan ibu untuk dapat mengendalikan diri dari amarah. Karena perilaku teman sekolah saya harus banyak belajar bersabar dan dapat menghormati teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk kasus yang kedua ya, Bara. Contohnya ini Bara sering datang terlambat sehingga banyak pelajaran yang tertinggal. Ini kita stabilitaskan identitas dulu. Terlambat ya? Ya Bu. Menurut ingatan kamu, sudah berapa kali kamu datang terlambat? Sudah 2 kali Bu. Sering terlambat itu setiap kesalahan. Jadi Bara, semua kesalahan itu manusiawi. Setiap orang pasti berbuat kesalahan. Yang terpenting kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaiki. Setuju? Setuju. Bara, kita cari solusinya bersama ya. Ya Bu. Bara sering datang terlambat, pasti alasan. Validasi tindakan anak ini yang mana yang salah. Bu, sambil main HP jadi kurang tidur. Kamu tahu dengan kelas apa yang kamu kasihkan? Kalau terlambat datang ke sekolah sesuai dengan keyakinan kelas kita tidak? Tidak. Oke. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang telah kamu langgar? Disiplin. Menurut kamu disiplin itu penting tidak? Penting Bu, kalau saya datang ke sekolah tepat waktu Bu. Saya bisa menghargai waktu. Oke, betul. Menghargai waktu itu penting dan sangat bermanfaat untuk kita. Seperti kita dapat menghargai orang sekitar, pekerjaan jadi tidak menumpuk, dan kita juga dapat melatih rasa kepedulian. Iya Bu, saya mahasiswa sudah sering terlambat. Saya mohon maaf. Iya, Bara, sikap yang sangat baik sudah kamu lakukan dengan cara meminta maaf. Saya akan tidur lebih cepat dan tidak begadang lagi agar tidak datang terlambat ke sekolah. Menurut kamu, apa yang kamu lakukan agar tidak datang terlambat lagi ke sekolah? Tidur lebih cepat. Baik, Bara, kamu sudah menemukan solusinya. Dan ibu nanti akan kerjasama dengan orang tuamu agar kamu tidak datang terlambat lagi. Iya Bu, terima kasih. Sekarang silakan kembali ke kelas. Iya Bu. Dilihat dari kedua video ini, dalam penyelesaian masalah, Perkenalkan, nama saya Baru Budiar Arafa, kelas 4 SD Negeri 24 Malaini. Terima kasih Bu Guru, saya senang sekali diajak diskusi dengan Ibu Guru untuk menemukan solusi atas kesalahan yang saya buat. Saya tidak akan lagi bergadang supaya tidak terlambat datang ke sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, dari kedua video tadi, kasus kita menyelesaikan masalah menggunakan segitiga restitusi. Kalau kita bandingkan, kita sebagai pendidik
kita menggunakan posisi kontrol sebagai penghukum, lebih baik penyelesaiannya melalui segitiga restitusi ini, atau kita sebagai penghukum atau membuat anak merasa bersalah. Kira-kira lebih baik yang mana? Iya. Segitiga restitusi ini kita tanyakan sama anak, kira-kira kesalahan yang dia lakukan itu apa? Ya, dia sadari. Keyakinan kelas kita apa? Dia tahu peraturan keyakinan kelas kita apa. Jadi dia dengan sadar diri mencari solusi bersama, bukan solusinya dari guru. Ya, kalau solusinya dari guru, kita tidak tahu dia di rumah seperti apa, kegiatan dia di rumah apa, masalahnya apa. Ya, jadi kita gali dulu dari anak. Jangan kita langsung menjadi seorang penghukum atau membuat si anak merasa bersalah. Ya, ini inti dari semua kegiatan budaya positif dari materi calon guru penggerak ini pada modul 1.4 tentang budaya positif. Jadi kita sebagai guru kita bisa memperbaiki diri. Mungkin selama ini kita merasa kita sebagai penghukum itu sudah benar, sudah bagus, sudah baik. Ternyata ada penyelesaian yang lebih baik lagi, yang tidak menyakiti hati anak-anak kita. Selanjutnya, oke, Bapak Ibu, ini ada himbauan dari Dinas Pendidikan yang saya masukkan pada materi ini yang berhubungan dengan budaya positif menurut saya. Ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim menghimbau Satuan Pendidikan Sekolah Dasar untuk menjalankan pembiasaan program penguatan pendidikan karakter PPK. Itu yang pertama, membiasakan senyum, sapa dan salam di lingkungan sekolah. Nah, kalau ini kita sudah praktekkan ya, karena guru-guru dan siswa SD 24 itu semuanya ramah, senyum, sapa, salam, ya. Ini sudah kita lakukan. Yang kedua, 15 menit sebelum pelajaran dimulai, guru kelas sudah berada di dalam kelas guna membimbing dan mendampingi siswa menyanyikan lagu Indonesia Raya. Jadi kita aktifkan lagi setiap hari pada saat masuk kelas kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, membaca doa sehari-hari. Ini sudah kita lakukan, surah pendek, Asmaul Husna dan bersalawat bagi siswa muslim ya. Ini 15 menit sebelum kita memulai pelajaran. Selanjutnya, melaksanakan upacara bendera, peringatan Hari Besar Nasional, dan memajang foto pahlawan dalam kelas. Ini sudah ada belum foto pahlawannya? Itu Ada. Ya. Yang kelas yang belum ada, silahkan. Kalau untuk upacara bendera kita setiap hari Senin sudah berjalan. Peringatan Hari Besar Nasional dan memajang foto pahlawan dalam kelas. Jadi Bapak Ibu yang di dalam kelasnya belum ada foto pahlawan, untuk ibu-ibu paguyuban, sekarang kita sertakan foto pahlawan untuk di setiap kelasnya. Yang keempat, bekerja sama dalam pembelajaran seperti tugas kelompok. Ini sudah kita lakukan ya. Musyawarah untuk mufakat dan gotong royong sudah. Ibu-ibu paguyubannya aktif untuk SD 24. Gotong royongnya bagus ya. Tolong menolong, memupuk rasa solidaritas, anti diskriminasi dan anti kekerasan. Ini sudah berjalan untuk di sekolah. Yang kelima, melaksanakan kegiatan Jumat beriman seperti sholat duha, baca yasin, kultum dan lain-lain. Kita juga sudah melakukan setiap Jumat kita yasinan bersama. Ya. Yang keenam, melaksanakan senam pagi setiap hari Sabtu pagi. Nah, kalau selama ini kita sudah lakukan, tapi mungkin beda hari ya. Kita Kamis, mungkin nanti kita perubahan jadwal diganti hari Sabtu sesuai surat edaran dari Dinas Pendidikan. Selanjutnya, melaksanakan program adiwiyata dan sekolah sehat. Ya, alhamdulillah sekolah kita sudah meraih predikat sekolah adiwiyata tingkat kabupaten. Mudah-mudahan nanti setelah ini
kita berusaha bisa masuk ke tingkat provinsi dan tingkat nasional karena kita punya semangat, lingkungan kita bagus, ya mudah-mudahan kita bisa tingkatkan menjadi tingkat provinsi, apalagi wali kelas 5 semangat. Yang ke-8, membudayakan ada sampah langsung pungut. Jadi kita kasih tahu anak-anak ada sampah langsung pungut, ya. Guru-gurunya juga mencontohkan, lihat sampah depan mata langsung ambil, langsung pungut, ya. Ke-9, kearifan lokal. Kearifan lokal ini masuk dalam materi kita yang sudah kurikulum merdeka ya. Kearifan lokal itu salah satu materi dalam P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang ke-10, pada saat jam istirahat, guru tetap mengawasi keadaan siswa untuk menghindari terjadinya keributan dan pembulian antar siswa. Ini untuk Bapak Ibu wali kelas ya. Jadi pada saat jam istirahat kita tidak lepas dari tanggung jawab terhadap siswa. Kita juga tetap fokus pada anak-anak agar tidak ada terjadi keributan dan pembulian. Oke. Yang ngeri sekarang ini pembulian ya. Kita takut sama anak-anak kita. Jadi para Bapak Ibu saya minta tolong pada saat jam istirahat kita semua tetap mengawasi anak-anak ya. Iya. Yang ke-11, setelah istirahat sebelum memulai pelajaran siswa diajak menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Nah, ini yang belum kita lakukan ya. Setelah istirahat pertama. Nah, setelah istirahat pertama, pada saat masuk itu nyanyi dulu lagu wajib nasional, ya. Mungkin kita bisa praktekkan mulai besok. Kita kan sekarang anak-anak lagu wajib banyak yang lupa, banyak yang nggak bisa. Ya, apalagi saat upacara lagu itu terus yang diulangi. Ya, jadi mulai sekarang setelah jam istirahat semua kelas anak-anak diajarkan menyanyikan lagu wajib nasional. Ya, terserah, lagu wajib nasional kan banyak. Kalau sudah hafal yang satu bisa dilanjutkan untuk lagu yang lainnya. Jadi semua anak tahu dan hafal lagu wajib nasional. Ya, apalagi setelah pandemi ini, setelah COVID ini blank. Upacara dulu berapa tahun terakhir ini tidak dilaksanakan. Hafalan tentang lagu wajib nasional juga sudah kurang. Jadi sekarang kita mulai lagi pada saat setelah istirahat kita mulai lagi menyanyikan lagu wajib nasional. Iya, jam setelah istirahat pertama 9.15. Ya, bisa lihat di Google Pak lagu-lagu wajib nasional kira-kira apa saja kita ganti-ganti. Kalau sudah hafal bisa lanjutkan ke materi atau hafalan yang lainnya. Yang ke-12, sebelum pulang siswa diajak menyanyikan salah satu lagu daerah Kabupaten Muara Enim. Nah, 3 kali nyanyi. Jadi sehari itu 3 kali nyanyi. Ya, yang pertama itu pada saat masuk itu nyanyi Indonesia Raya, istirahat lagu wajib, jam terakhir pulang nyanyi daerah Muara Enim. Kalau daerah Muara Enim apa saja lagu budaya ini? Lebih-lebih apa lagi? Iya. Ya banyak ya lagu untuk ya boleh lihat album Armadiraga untuk lagu-lagu kebudayaan Muara Enim. Selain lagu nasional, lagu daerah juga kita bisa mampu kita ini. Lanjut. Pada saat menjelang bagi rapot, siswa diminta untuk menyampaikan atau menyetorkan hafalan surah-surah pendek dalam juz 30 disesuaikan dengan tingkatan kelas.
ini guru agamanya ya, untuk pada saat pembagian rapot berarti diwajibkan siswa itu sesuai tingkatan kelasnya harus hafal juz 30 surah-surah atau ayat-ayat pendek ya. Setoran hafalan surat menjadi syarat untuk menerima rapot. Berarti kalau syarat wajib ya, minimal kalau kelas 1 kira-kira berapa ayat ya. Terus yang ke-14, kegiatan ekstrakurikuler diaktifkan kembali untuk menyaring minat bakat siswa. Alhamdulillah kita sudah aktif lagi ya, kegiatan pramuka setiap hari Sabtu itu pembinanya Ibu Pera dan dibantu sama Ibu Rima. Dan kegiatan olahraga kita sudah punya ekskul bola voli. Bola voli ini Bapak Andri ya, jadwalnya menyesuaikan dengan jadwal Pak Andri karena Pak Andri juga kerja, jadi menyesuaikan dengan jadwal Pak Andri. Ya, dibantu sama Pak Cecep dan Ibu Rima. Dan 14 sampai 15 himbauannya ini saya sampaikan karena masuk ke dalam budaya positif yang dihimbau dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muara Enim. Mudah-mudahan setelah ini sekolah kita bisa mempraktekkan ya, bisa menjadi lebih baik lagi. Untuk kesempatan ini kira-kira Bapak Ibu ada pertanyaan? Yang nyanyi tadi Bu, Ya, orang apa sekolah? sekelas. Iya, iya. Boleh kalau si Bara bisa memimpin kelas bisa. Ya. Ya boleh. Masih ada pertanyaan Pak Herman, Pak Cecep? Belum, nanti kita diskusikan lagi kalau memang perlu diganti, olahraganya diganti Sabtu berarti materi hari Sabtu balik ke hari Kamis ya. Sudah Bapak Ibu, tidak ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, saya ucapkan terima kasih. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Demikian saya akhiri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.